Shalom sahabat setia Marturia Ministry. Kita jumpa lagi dalam program Perenungan Pagi Marturia Ministry. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan anugerah kehidupan di minggu kerja yang baru. Bahkan bagi setiap kita yang dipercayakan di hari ini merayakan setahun usia kelahiran dan usia pernikahan. Teristimewa bagi anak Esther Rohana Sibarani, Ibu Siti Lestina Sinaga, dan Bapak SML Tobing. Dan juga untuk kehidupan keluarga yang merayakan usia pernikahan, khususnya keluarga yang berbahagia, Bapak Lendi Karel Kaeng dan Ibu Julia Margareta Tirsiera, dan untuk keluarga Bapak Mikael Katman dan Ibu Magdalena Puspitaning Ari Yuwono. Kami ucapkan selamat merayakan sukacita dan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyempurnakan sukacita dan kebahagiaannya bersama dengan kehidupan keluarga terkasih, serta merahmatinya dengan kesehatan dan kekuatan dalam pemeliharaan Tuhan menapaki hari-hari hidup ke depan. Kini kita akan mendengarkan sabda Allah saudaraku di dalam Alkitab. Mendahulunya kita sehati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami telah siap mendengarkan sabdamu. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi suluh bagi kehidupan kami. Amin. Bacaan Alkitab terambil dalam kitab Esra pasal 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-26 yang menyatakan, "Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara." Demikianlah sabda Tuhan. Dikisahkan sebagai raja besar yang mengakui Allah Israel sebagai Allah semesta alam yang maha kuasa, Raja Artasasta memerintahkan agar perintah Allah Israel harus dilakukan dengan tekun, sebagaimana dinyatakan di ayat yang ke-23. Raja Artasasta takut kalau hal itu tidak dilakukan, dia dan anak-anaknya akan dihukum oleh Allah Israel. Memaknai kisah Raja Artasasta yang meminta perintah Tuhan dapat dilakukan dengan tekun, timbul pertanyaan bagi kita, apakah perintah Tuhan itu berat bagi kita sebagai umat ciptaannya, saudaraku? Jawabannya sederhana, perintah Tuhan itu tidak berat. Yang berat adalah mengendalikan keinginan hati kita. Sebagai contoh, apakah perintah jangan mencuri itu berat? Sebenarnya tidak. Kita tak akan mati kelaparan gara-gara tidak mencuri, bukan? Lalu kenapa kita mencuri, saudaraku? Karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan hati kita untuk hidup lebih mewah. Apakah jika tidak berselingkuh misalnya kita akan mati kesepian? Tidak, saudaraku. Satu istri, satu pasangan sudah lebih dari cukup. Lalu kenapa kita berselingkuh? Jawabnya karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-30, Yesus sendiri pernah berkata bahwa perintah atau kuk yang harus kita tanggung adalah ringan.
Yang berat adalah, saudaraku, mengendalikan keinginan hati kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar bisa mengendalikan keinginan hati kita? Pertama, saudaraku, fokus dan syukuri apa yang kita miliki, bukan apa yang kita inginkan. Kedua, berpikirlah menurut ukuran iman, bukan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Yang ketiga, ingatlah bahwa keinginan secara duniawi itu tidak ada habisnya dan tidak akan pernah terpuaskan. Semakin ngotot kita berusaha memenuhinya, maka tidak puaslah diri kita. Satu keinginan tercapai, 1000 keinginan sudah menanti kita. Ingatlah, perintah Tuhan itu ringan, sebagaimana dinyatakan oleh Amsal 4 ayat yang ke-23. Mengendalikan keinginan itulah yang berat. Sebab itu, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Mengakhiri perenungan di saat ini, kita berdoa. Bapa yang mulia, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Dan biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dimampukan untuk memaknai hari-hari hidup kami dalam aktivitas kerja dan layan kami dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Ingatlah, perintah Tuhan itu tidaklah berat. Yang berat adalah bagaimana kita mengendalikan keinginan hati kita. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.